Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Iswatun Hasanah. Kita akan melanjutkan materi tentang sejarah perjuangan Nabi di Mekah part kedua. Di sini kita akan pelajari bagaimana cara Nabi berdakwah, mulai dakwah sembunyi-sembunyi sampai dengan dakwah terang-terangan. Di dalam berdakwah di kota Mekah ini Nabi mendapat banyak sekali tantangan. Dari mulai tantangan beliau diancam teror sampai dengan ancaman dibunuh. Untuk itu kita akan simak bersama tayangan film tentang sejarah perjuangan Nabi di Mekah ketika beliau berdakwah. Setelah wahyu pertama datang, terputuslah wahyu selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian Jibril datang lagi membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, dan Nabi mulai wajib menyampaikan dakwah. Rasulullah berdakwah melalui beberapa tahap. Pertama, secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekatnya. Kedua, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Hal ini dilakukan setelah turunnya wahyu ketiga, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ketiga, dakwah kepada semua orang setelah wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Pada tahap ini ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Setelah dakwah Nabi dilakukan secara terang-terangan, semakin hari jumlah pengikut Nabi bertambah banyak. Dan pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah tersebut. Bahkan semakin keras ujian dan tantangan yang dilancarkan mereka. Bahkan Rasulullah pernah ditawari harta, tahta, dan wanita asalkan Rasulullah menghentikan dakwahnya. Tawaran itu ditolak Rasulullah dengan mengatakan, "Demi Allah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti melakukan dakwah ini sehingga agama ini menang atau aku binasa karenanya." Karena gagal dengan cara membujuk, para pemimpin Quraisy melakukan tindakan kekerasan lebih intensif dari sebelumnya. Budak-budak yang masuk Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam sampai budak tersebut murtad kembali. Untuk menghindarkan kaum muslimin dari tindakan kekerasan ini, Nabi memerintahkan mereka hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Rombongan pertama di bawah pimpinan Utsman bin Affan diikuti 15 orang berangkat ke Habasyah. Rombongan kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib diikuti 81 orang. Mereka diterima Raja Ethiopia, Raja Negus. Mengetahui hal itu, pemimpin Quraisy mengirim utusan untuk membujuk Raja Negus agar menolak kehadiran mereka di sana. Tetapi Raja menolaknya. Di tengah kekejaman pemimpin Quraisy yang semakin meningkat, 2 orang kuat kaum Quraisy masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab. Rasulullah dihadapkan pada 3 peristiwa yang menyedihkan sehingga tahun itu disebut tahun duka cita. Adapun 3 peristiwa tersebut, pertama, pamannya Abu Thalib, pelindung utamanya, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Kedua, 3 hari setelah itu meninggal pula istri tercintanya Khadijah dalam usia 65 tahun. Ketiga, ketika Nabi berdakwah di Thaif, beliau diejek, disoraki, dan dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Dalam situasi berduka cita tersebut, Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah. Tujuannya untuk menghibur hati Rasulullah yang sedang berduka cita.
Ternyata setelah peristiwa Isra Mi'raj muncullah perkembangan besar bagi dakwah Islam. Sejumlah penduduk Yathrib yaitu suku Aus dan Khazraj masuk Islam. Penduduk Yathrib meminta kepada Nabi agar berkenan pindah ke Yathrib. Mereka berjanji akan membela Nabi dari segala antujui usulan tersebut. Kaum Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yathrib itu. Mereka semakin gila melancarkan intimidasi kepada kaum muslimin. Nabi memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Yathrib. Dalam waktu 2 bulan kurang lebih 150 orang kaum muslimin telah meninggalkan kota Makkah. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tinggal bersama Nabi di Mekah. Keduanya menemani dan membela Nabi sampai Nabi hijrah ke Yathrib. Demikian tadi kita saksikan bersama tayangan sejarah perjuangan Nabi di Mekah ketika beliau berdakwah dengan berbagai macam tantangannya. Beliau dan pengikutnya banyak sekali mendapat ancaman, banyak sekali mendapat teror, sampai dengan ancaman pembunuhan. Untuk itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah untuk berhijrah dengan kaumnya ke kota Madinah. Ketika beliau mempersilahkan umatnya terlebih dahulu untuk berhijrah ke Madinah, beliau masih bertahan di Mekah dengan sahabat setianya, yaitu sahabat Ali dan sahabat Abu Bakar. Dan pada gilirannya nanti beliau bersama sahabatnya juga pergi hijrah ke Madinah. Demikian untuk materi sejarah perjuangan Nabi di Mekah part 2. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akan ketemu di materi yang berikutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.